Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak Tanson Sijabat. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan garis singgung pada lingkaran. Persamaan garis singgung pada lingkaran itu ada 3. Yang pertama, jika diketahui titik singgung lingkarannya. Yang kedua, jika diketahui gradien dari garis singgung lingkarannya. Dan yang ketiga, jika diketahui titiknya berada di luar lingkaran. Di video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui titik singgung lingkarannya. Yaitu yang pertama, jika lingkarannya berpusat di 0,0 dan titik singgungnya diketahui ya. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kita dapat perhatikan pada gambar di mana ini merupakan pusat lingkaran 0,0. Yang dinamakan garis singgung adalah garis yang merah ini. Kita bisa perhatikan pada gambar ya. Inilah yang dinamakan garis singgung lingkaran atau kakak namakan garis singgung G. Karena ini merupakan garis singgung, maka dia akan memotong lingkaran ini di satu titik, di mana kakak namakan titik tersebut x1, y1. Maka kita dapat menentukan persamaan garis singgung G ini yang melalui titik singgung T x1, y1 dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu y kurang y1 sama dengan gradiennya kita kali dengan x kurang x1. Di mana gradien dari garis singgung ini kita bisa tentukan dengan cara seperti ini. Kita perhatikan garis yang menghubungkan titik pusat ini terhadap titik singgung ini, sehingga kita bisa menentukan gradien dari garis antara dua titik ini, yaitu titik pusat 0,0 dan titik x1, y1. Di mana kita sudah dapat menentukan gradien dua titiknya adalah perbandingan koefisien y dengan koefisien x, atau kakak katakan delta y dibagi dengan delta x, di mana delta y ini yaitu selisih y1 dikurang 0 dibagi dengan selisih nilai x, x1 dikurang 0, y1 per x1. Karena garis singgungnya ini tegak lurus terhadap garis PT ini, maka kita bisa menyimpulkan gradien antara garis PT dengan gradien garis singgung itu jika kita kalikan hasilnya adalah -1, atau perkalian kedua gradien itu akan menghasilkan -1. Karena garis singgung G ini tegak lurus ya terhadap garis PT. Gradien dari garis PT yaitu y1 x1. Maka gradien garis singgungnya adalah min x1 per y1. Tinggal kita ganti ke persamaannya, maka akan menghasilkan y kurang y1 sama dengan min x1 per y1. Kita kali dengan x kurang x1. Nah, kalau kakak kali silang ini akan menghasilkan y1y dikurang y1 kuadrat sama dengan min x1 dikali x, berarti min x1x ya. Min x1 dikali min x1 maka menghasilkan positif x1 kuadrat. Sampai di sini bisa ya. Nah, yang ini kakak pindahkan ke ruas kiri menjadi x1x ditambah y1y. Sedangkan yang ini kakak pindahkan ke ruas kanan, yaitu x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat. Sampai di sini bisa ya. Nah, kalau kita perhatikan jarak antara titik P dan titik T ini, jarak antara titik pusat dengan titik singgung pada lingkaran itu kan merupakan jari-jari atau panjang jari-jarinya. Di mana panjang jari-jarinya ini sama dengan jarak antara titik P dan titik T atau jarak antara dua titik. Di mana kita sudah mempelajari jarak antara dua titik adalah selisih nilai X kita kuadratkan ditambah selisih nilai Y kita kuadratkan kemudian kita akarkan. Ini kita sudah pelajari di video sebelumnya, yaitu dengan rumus Pitagoras ya. Maka jika kakak kuadratkan, maka akarnya akan menjadi hilang, yaitu r kuadrat sama dengan x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat. Maka kita bisa perhatikan x1 kuadrat dan y1 kuadrat boleh dong kakak ganti menjadi r kuadrat. Maka ini akan menghasilkan x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. Nah, inilah yang dinamakan persamaan garis singgung lingkaran di pusat 0,0 jika titik singgungnya diketahui, yaitu x1, y1. Sekarang kita akan menentukan persamaan garis singgung di lingkaran yang berpusat A, B dengan titik singgungnya diketahui ya. Sebelumnya kita sudah mengetahui persamaan lingkaran pusat A, B itu adalah x kurang A kuadrat ditambah y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat.
Nah, kita perhatikan pada gambar seperti ini ya. Ini merupakan lingkaran yang berpusat di A, B. Sedangkan yang dinamakan garis singgungnya adalah garis merah ini. Kita namakan garis singgung ini adalah garis singgung G ya. Dan menyinggung lingkaran ini tepat satu titik di titik X1, Y1. Maka kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya dengan cara yang sama seperti pusat 0,0 tadi ya, yaitu persamaan garis singgung yang melalui titik singgung T X1, Y1, yaitu Y kurang Y1 sama dengan gradien garis singgungnya, kemudian kita kali dengan X dikurang X1. Nah, kita akan mencari gradien dari garis singgungnya ini, di mana kita perhatikan jarak antara titik P dan titik T atau garis yang menghubungkan antara titik pusat terhadap titik pada lingkaran, maka kita bisa menentukan gradien dari dua buah titik, yaitu dengan cara Y1 kurang B dibagi dengan X1 dikurang A. Inilah gradien dari garis PT ini. Nah, karena garis singgung ini tegak lurus terhadap garis PT ini, maka perkalian gradiennya akan menghasilkan -1 atau MPT dikali dengan gradien dari garis singgung MG sama dengan -1. Gradien dari garis PT yaitu Y1 kurang B dibagi dengan X1 kurang A. Maka gradien dari garis G atau garis singgung G akan kita peroleh dengan cara kali silang saja ya. Min X1 dikurang A dibagi dengan Y1 dikurang B. Inilah gradien dari garis singgungnya. Tinggal kita ganti, akan kita peroleh seperti ini. Maka jika kakak kali silang, maka ini akan menghasilkan Y1Y dikurang Y1 kuadrat dikurang BY. Ini kita kalikan satu-satu ke dalam ya. Ditambah BY1 sama dengan yang ini juga kita kalikan satu-satu ke dalam. Min X1X ditambah X1 kuadrat ditambah AX dikurang AX1. Sampai di sini bisa ya. Nah, min X1X ini kakak pindahkan ke ruas kiri menjadi positif dong. Di sini AX kakak pindahkan menjadi dikurang AX. Ditambah Y1Y yang ini kakak tetap, yang berada di ruas kiri ya. Sama dengan yang ini kakak buat X1 kuadrat dikurang AX1. Sementara yang ini kakak pindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Dan yang ini menjadi min BY1. Nah, sekarang kita perhatikan X1X dikurang AX ditambah Y1Y dikurang BY itu sama dengan yang ini kita perhatikan X1 kuadrat dikurang AX1. Boleh dong bentuknya ini kakak ubah menjadi X1 kuadrat dikurang 2AX1 ditambah A kuadrat ditambah AX1 dikurang A kuadrat. Karena bentuknya ini kalau kakak coret yang ini dengan yang ini kakak coret kan habis. Sementara min 2AX1 ditambah AX1 itu sama dengan min AX1. Yang ini kita perhatikan X1 kuadrat dikurang 2AX1 ditambah A kuadrat. Kakak ubah ke dalam bentuk P dikurang Q kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang 2PQ ditambah Q kuadrat. Ini dalam bentuk aljabar ya. Di mana P-nya ini adalah X1, sedangkan Q-nya ini adalah A. Maka boleh dong bentuknya ini kakak ubah menjadi X1 dikurang A kuadrat ditambah AX1 dikurang A kuadrat. Maka bentuknya yang ini akan menjadi X1 kurang A kuadrat ditambah AX1 dikurang A kuadrat. Nah, ini bentuknya sudah kakak ganti ya. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk yang ini Y1 kuadrat dikurang B1 sama seperti yang tadi, berarti boleh dong kakak ubah menjadi min 2B1 ditambah B kuadrat ditambah B1 dikurang B kuadrat. Kalau kakak coret kan ini habis, min 2B1 ditambah B1 itu sama dong dengan B1. Maka kakak akan ubah ke dalam bentuk aljabar yang tadi, yaitu bentuknya ini kakak ubah ke dalam bentuk P dikurang Q kuadrat, di mana P-nya ini adalah Y1 sedangkan Q-nya ini adalah B. Maka akan menghasilkan Y1 dikurang B kuadrat ditambah B1 dikurang B kuadrat. Maka bentuknya ini boleh dong kakak ganti menjadi Y1 dikurang B kuadrat ditambah B1 dikurang B kuadrat. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk yang ini boleh dong kakak buat X1X yang ini kakak pindahkan ke ruas kiri menjadi min AX1. Tinggal kita pindahkan saja yang ini ya menjadi min AX1 karena ruas kirinya berada di sini ya. Dan yang ini min AX tetap, yang Y1 juga tetap,
BY1 yang ini kakak pindahkan menjadi negatif. Sampai di sini bisa ya. Nah, sedangkan min BY itu kakak buat tetap. Dan B kuadrat ini kakak pindahkan dari sini. B kuadrat kakak pindahkan menjadi positif kan. Nah, ini juga kakak pindahkan. Min A kuadrat ini juga kakak pindahkan jadi positif. Tinggal kita pindah-pindahkan saja ya. Maka yang tinggal di sini adalah X1 dikurang A kuadrat dan Y1 dikurang B kuadrat. Sampai di sini paham ya? Nah, kalau kita perhatikan bentuknya ini X1X dikurang AX1 sama-sama memiliki nilai X. Maka boleh dong kakak keluarkan menjadi X1 dikali X dikurang A. Dan yang ini juga kakak keluarkan. Maka akan kita peroleh bentuknya seperti ini. X1 buka kurung X dikurang A, dan yang ini min A buka kurung X dikurang A. Karena jika kita masukkan ke dalam satu-satu, min A dikali X itu min AX. Min A dikali min A maka positif A kuadrat. Demikian juga pada Y ini, berarti Y1 buka kurung Y dikurang B, dan yang ini sama-sama memiliki B ya. Kakak keluarkan min B buka kurung Y dikurang B. Nah, yang di ruas kanan kita perhatikan jarak antara titik P dan titik T ini itu merupakan jari-jari, di mana jari-jari ini panjangnya sama dengan jarak antara dua titik, di mana kita tahu bahwa jarak antara dua titik adalah bentuknya seperti ini, yaitu akar dari X1 dikurang A kuadrat ditambah Y1 dikurang B kuadrat. Selisih nilai X kita kuadratkan ditambah selisih nilai Y kita kuadratkan, kemudian kita akarkan. Nah, kalau kakak kuadratkan akarnya jadi hilang dong. Maka R kuadrat sama dengan X1 dikurang A kuadrat ditambah Y1 dikurang B kuadrat. Maka bentuknya yang ini boleh dong kakak ganti jadi R kuadrat. Sampai di sini bisa ya. Kita perhatikan ini bentuknya boleh dong kakak ubah menjadi X1 dikurang A dikali X kurang A, karena sama-sama mempunyai X kurang A. Sedangkan yang ini sama-sama mempunyai Y dikurang B. Maka kalau kakak keluarkan akan menjadi Y1 dikurang B dikali Y dikurang B sama dengan R kuadrat. Inilah yang dinamakan persamaan garis singgung lingkaran di pusat A, B jika titik singgungnya diketahui. Sampai di sini bisa ya. Nah, kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kita ketahui bahwa persamaan lingkaran ini pusat lingkarannya adalah min setengah A, min setengah B. Maka jika kita perhatikan pada gambar, pusatnya akan menjadi min setengah A dan min setengah B. Dinamakan garis singgung berarti garis singgungnya memotong lingkaran tepat di satu titik. Kita misalkan X1, Y1 tadi ya. Caranya juga sama seperti yang tadi. Kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya yaitu dengan Y dikurang Y1 sama dengan gradiennya kita kali dengan X kurang X1. Gradien antara garis yang menghubungkan dua buah titik, yaitu titik pusat dan titik pada lingkaran atau titik singgungnya ya, yaitu dengan perbandingan koefisien Y kita bagi dengan koefisien X. Maka Y1 dikurang-kurang setengah B menjadi Y1 ditambah setengah B. X1 dikurang-kurang setengah A, maka X1 ditambah setengah A. Inilah gradien dari garis PT. Karena garis singgungnya ini kita ingat tegak lurus terhadap garis PT, maka perkalian gradiennya itu sama dengan minus 1 dong. Maka akan kita peroleh gradien dari garis singgung G itu adalah min X1 ditambah setengah A dibagi dengan Y1 ditambah setengah B. Tinggal kita ganti saja ke persamaan garis singgungnya tadi ya, maka akan kita peroleh seperti ini. Kakak kali silang, ini akan kita peroleh hasilnya Y1Y dikurang Y1 kuadrat ditambah setengah BY dikurang setengah BY1 sama dengan yang ini juga kita kali silang ya, min X1X ditambah X1 kuadrat min setengah AX ditambah setengah AX1. Semua yang di ruas kiri kakak pindahkan akan menghasilkan bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan min setengah AX1, kita perhatikan min setengah AX1 ini boleh dong kakak ubah menjadi seperti ini, setengah AX1 dikurang AX1, karena setengah AX1 dikurang AX1 itu kan hasilnya sama dengan min setengah AX1. Maka kakak buat bentuknya seperti ini. Boleh ya? Nah, kemudian kita perhatikan min setengah BY1 ini.
Kakak ubah bentuknya menjadi seperti ini. Karena nilainya juga hasilnya sama ya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini sama-sama mempunyai setengah A. Nah, kalau kita perhatikan sama-sama mempunyai setengah A, maka boleh dong kakak keluarkan ya. Demikian juga yang B ini kakak keluarkan setengah B, berarti akan menghasilkan X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A dikali X ditambah X1 ditambah setengah B dikali Y ditambah Y1 dikurang X1 kuadrat dikurang Y1 kuadrat dikurang AX1 dikurang B1. Ini kakak pindahkan saja ya. Nah, sekarang kita perhatikan min X1 kuadrat min Y1 kuadrat dikurang AX1 dikurang BY1. Karena titik singgung ini terletak pada lingkaran, pada video sebelumnya kita sudah pelajari kedudukan titik pada lingkaran, yaitu jika terletak pada lingkaran maka tinggal kita substitusi saja, maka akan menghasilkan bentuknya seperti ini. Sehingga kita bisa memperoleh nilai C itu sama dengan min X1 kuadrat dikurang Y1 kuadrat dikurang AX1 dikurang BY1. Maka boleh dong yang ini kakak ganti menjadi positif C. Inilah persamaan garis singgung X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, dari topik pembelajaran kita ini kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan garis singgung lingkaran jika titik singgungnya diketahui ada 3 nih, yaitu tergantung dari pusat lingkarannya. Dimana jika pusat lingkarannya 0,0, maka kita ketahui persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka persamaan garis singgung lingkarannya kita tinggal jabarin aja menjadi XX ditambah Y dikali Y sama dengan R kuadrat. Dimana tinggal kita ganti aja salah satu nilai X dan nilai Y ini dengan titik singgung lingkaran. Maka ini menjadi X1 dan Y1. Nah, lalu kalau pusat lingkarannya A, B, kita ketahui persamaan lingkarannya adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk mencari persamaan garis singgungnya tinggal jabarin aja. Maka akan menghasilkan bentuknya seperti ini. Dan kita masukkan nilai X-nya ini kita ganti dengan X1 dan nilai Y-nya ini kita ganti dengan Y1. Salah satu dari nilai X-nya ya, demikian juga nilai Y-nya. Maka ini boleh dong kakak ganti dengan X1 dan nilai Y juga kakak ganti dengan Y1. Tinggal dijabarin saja ya. Lalu bagaimana pusat lingkaran yang min setengah A, min setengah B? Maka itu bentuk umum persamaan lingkarannya adalah seperti ini. Maka persamaan garis singgungnya kita jabarin aja karena di sini X kuadrat dan di sini Y kuadrat, maka ini menjadi XX ditambah YY, tinggal masukkan aja X1X ditambah Y1Y ditambah yang ini setengah A buka kurung X ditambah X1. Sedangkan yang ini setengah B buka kurung Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Inilah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pembuktian persamaan garis singgungnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan kepada soalnya. Diketahui persamaan garis singgung yang melalui titik min 1,3 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10. Nah, kita ketahui pusatnya 0,0. Maka untuk mencari persamaan garis singgungnya tinggal kita jabarin saja. X kuadrat itu kan dengan X ditambah Y kuadrat itu Y sama dengan 10. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita perhatikan salah satu nilai X dan nilai Y-nya tinggal kita ganti saja. Maka yang ini kakak ganti dengan nilai X pada titik singgungnya yaitu min 1 dan nilai Y pada titik singgungnya yaitu 3. Maka di sini kakak ganti saja tinggal min 1X. Ditambah yang ini juga kakak ganti jadi 3, maka akan menghasilkan min 1 dikali X itu min X ditambah 3Y kakak pindahkan menjadi min 10 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita sama-sama kita kali negatif ya, kakak kali dengan negatif 1, maka akan menghasilkan X dikurang 3Y ditambah 10 sama dengan 0. Inilah persamaan garis singgungnya, yaitu X dikurang 3Y ditambah 10 sama dengan 0. Gampang ya?
Nah, kita perhatikan pada contoh kedua, persamaan garis singgung yang melalui titik singgungnya adalah 7,2 pada lingkaran yang berpusat di P5,-6 dan berjari-jari akar dari 68. Karena kita perhatikan pusat lingkarannya itu adalah 5,-6, maka ini pusat lingkaran A, B, di mana persamaan lingkarannya adalah X dikurang A-nya 5, berarti X dikurang 5 kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat, berarti Y dikurang 6, maka ini menjadi ditambah 6 kuadrat sama dengan R kuadrat, sementara R-nya ini adalah akar dari 68. Karena kuadrat maka akarnya hilang ya, menjadi 68. Nah, kita akan mencari persamaan garis singgungnya nih. Karena persamaan garis singgungnya kita tinggal jabarin saja. Kakak buat di sini ya, PGS atau persamaan garis singgungnya kakak jabarin aja. X kurang 5 kuadrat itu kan sama dengan X kurang 5 dikali X kurang 5 ditambah Y tambah 6 kuadrat itu Y tambah 6 dikali Y ditambah 6 sama dengan 68. Nah, kita perhatikan titik singgungnya adalah S 7,2, maka ini X1 nya dan ini Y1 nya. Artinya salah satu nilai X di sini kita ganti dan salah satu Y nya ini kita ganti dengan koordinat titik singgungnya. Maka yang ini kakak ganti 7 boleh dong, maka ini menjadi 7 kurang 5, dan yang Y nya ini salah satunya kakak ganti dengan nilai Y nya ini yaitu 2, maka akan menghasilkan 7 dikurang 5 itu 2 kali X dikurang 5 ditambah 2 ditambah 6 itu 8 kali Y ditambah 6 sama dengan 68. 2X dikurang 10 kita kalikan satu-satu ke dalam ya, ditambah 8Y ditambah 48 dikurang 68 sama dengan 0. Maka kita peroleh 2X ditambah 8Y, 48 dikurang 68 itu min 20, dikurang 10 menjadi min 30 sama dengan 0. Nah, yang ini sama-sama kakak bagi 2 ya, maka akan menghasilkan X ditambah 4Y dikurang 15 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah B. Sampai di sini bisa ya? Kita lanjut kepada contoh ketiga, persamaan garis singgung. Nah, garis singgungnya melalui titik A 5,1, maka ini merupakan titik singgungnya ya, di mana titik singgungnya ini X1 nya adalah 5 dan Y1 nya adalah 1. Maka persamaan lingkarannya kita ketahui bentuknya seperti ini, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C. Sudah sama dengan bentuk umum persamaan lingkaran ya. Maka kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya. Gampang sekali ya, yaitu tinggal jabarin aja. Kakak buat di sini persamaan garis singgungnya, kakak jabarin. X kuadrat itu X dikali X. Y kuadrat itu ditambah Y dikali Y. Nah, yang ini berarti kakak buat ditambah setengah A dikali X tambah X1 ditambah setengah B dikali Y tambah Y1. Kemudian terakhir ditambah C sama dengan 0. Sampai di sini bisa ya? Nah, kita perhatikan A-nya di sini adalah min 4. B-nya ini adalah positif 6. Bisa ya? Maka nilai X-nya ini kakak ganti salah satu dengan nilai X-nya ini pada titik singgung. Maka ini menjadi 5X ditambah 1 kali Y ditambah setengah kali A-nya min 4. Berarti setengah kali min 4 dikali X tambah X1-nya adalah 5 ditambah setengah kali B. B-nya adalah 6. Kakak kali dengan Y ditambah Y1-nya adalah 1. Ditambah C. C-nya adalah min 12. Berarti kakak kurang 12 sama dengan 0. Sampai di sini bisa ya? 5X ditambah 1Y itu Y
Setengah dikali minus 4 itu min 2 dikali X ditambah 5 ditambah 3 kali Y ditambah 1 dikurang 12 sama dengan 0. Maka 5X ditambah Y dikurang 2X dikurang 10 ditambah 3Y ditambah 3 dikurang 12 sama dengan 0. 5X dikurang 2X itu 3X. Y ditambah 3Y menjadi 4Y. Min 10 ditambah 3 itu min 7. Min 7 dikurang 12 menjadi min 19 sama dengan 0. Inilah persamaan garis singgungnya, yaitu 3X ditambah 4Y dikurang 19. Gampang ya? Kita masuk kepada soal yang terakhir nih. Garis singgung lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Menyinggung di titik min 3,4. Nah, garis singgungnya ini akan menyinggung lingkaran lagi dengan pusat 10,5 dan berjari-jari R. Kita akan menentukan panjang jari-jarinya. Ilustrasinya seperti ini, di mana ini merupakan persamaan lingkaran yang pusat 0,0 dan ini merupakan persamaan lingkaran yang pusat 10,5. Di mana pusat 0,0-nya ini jari-jarinya adalah 5. Kita ketahui bentuknya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita akan mencari panjang jari-jari lingkaran pada pusat 10,5 ini. Di mana garis singgungnya ini kita ketahui bentuknya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Di mana pusat 0,0 ini garis singgungnya akan menyinggung di titik min 3,4. Karena ini merupakan garis singgung, maka ini pasti tegak lurus dong. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah di sini persamaan garis singgungnya dulu. Di mana persamaan garis singgungnya kita peroleh dari persamaan lingkaran yang pusat 0,0 ini. Maka boleh dong kakak jabarin yang ini menjadi X1X ditambah Y1Y sama dengan 25. Karena titik singgung lingkarannya ini adalah minus 3,4, maka ini menjadi minus 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Kakak pindahkan ya, min 25 sama dengan 0. Nah, kita sudah memperoleh persamaan garis singgungnya. Maka untuk mencari panjang jari-jari ini, itu sama dengan jarak antara titik P terhadap garis, di mana titik P-nya adalah 10,5 terhadap garis. Kita ingat di video sebelumnya, jarak antara titik terhadap suatu garis tinggal kita ganti saja, yaitu dengan cara substitusi. Nilai mutlak dari min 3, kakak buat ya, di sini adalah X-nya, di sini adalah Y-nya. Min 3 dikali 10 ditambah 4 dikali 5 dikurang 25. Kemudian kita bagi dengan akar dari koefisiensi X-nya, yaitu min 3, kita kuadratin, ditambah koefisiensi B-nya, yaitu 4, kita kuadratin. Maka akan kita peroleh jari-jarinya atau jarak titik terhadap garisnya itu adalah min 30 ditambah 20 dikurang 25. Kemudian kita bagi dengan min 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Berarti 9 ditambah 16 itu 25. Akar 25 itu 5. Sampai di sini bisa ya. Maka jari-jarinya akan kita peroleh nilai mutlak dari 20 dikurang 25 itu min 5. Berarti di sini min 35 kakak bagi dengan 5. Maka jari-jarinya adalah nilai mutlak dari min 7. Nilai mutlak min 7 adalah 7. Inilah panjang jari-jari dari lingkaran yang pusat 10,5, yaitu 7. Sampai di sini bisa ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.